itu kondisi kita operasi sebenarnya situ karena gawat janin DJJ bayinya itu sudah turun 117 gitu ya, 115. Jadi untuk operasi tidak mungkin kita tunda. Itu aja kan kita sebenarnya masih ada, saya sendiri masih jadi konsulen bimbingan coffee morning gitu kemarin itu. Cuma karena emergensi jadi kita kerjakan situ. Pas lagi ngiris sudah dibius, lagi iris mati lampu. Mati lampu langsung ada teriak kebakaran karena dari depan kan kita nggak lihat kan, kondisi nggak lihat. Kebakaran udah pada panik yang di luar kan. Terus di benak saya cuma mikir ini anak harus selamat gitu, mau nggak mau. Jadi dengan penerangan pakai HP itu, lampunya HP, senternya HP itu, dokter anestesi, dokter anaknya nggak bisa resusitasi karena nggak bisa masuk kan, asap semua. Jadi kita yang resusitasi waktu itu tim dari anestesi. Nah, jadi pas waktu lampu padam itu posisi bayi belum keluar ya? Belum keluar, jadi baru ngiris, lampu mati dan teriak kebakaran. Itu berapa senter yang dipakai? Satu, tadinya 2, senter HP 2, karena yang lain pada panik kan. Pada panik, ada yang menyelamatkan berkas-berkas di ruang operasi, ada yang menyelamatkan dompet apa segala macem. Jadi satu orang, nah yang satu orang itu sampai gemeteran itu, sampai di luar pun dia masih gemeteran gitu kan ya. Saya bilang, soalnya kita selamat, saya bilang jangan panik, semua jangan panik. Itu kita udah di evakuasi yang terakhir gitu kan, polisi udah nunggu di depan itu. Dijaga oleh polisi di luar. Udah dijaga udah polisi. Oh itu. Gitu. Jadi Kalau ada kemungkinan terburuk ya? Kemungkinan terburuk. Pasti ya, namanya manusia. Cuma saya pikir saya leadernya. Jadi kita dokter objin ini kan sudah terbiasa dalam kondisi emergensi. Jadi udah terbiasa dengan perdarahan gitu kan. Jadi kita selalu diingatkan kalau kondisi emergensi kayak gitu kita jangan panik. Kalau kita panik gimana yang lain gitu. Jadi walaupun saya sebenarnya juga khawatir gitu ya, cuma saya harus menenangkan semua. Gitu. Karena dilihat dulu ya, kalau ibu panik, yang karena lain kalau pasti saya panik, yang lain pasti lebih panik gitu kan. Yang ada nanti pasiennya yang ditinggalin kan, kesian gitu. Oh jadi pasiennya sempat teriak ya, minta jangan ditinggalin kayak gitu? Iya, sudahlah katanya, aku bawa baik keluar, apa jangan tinggalin aku. Saya bilang ibu tenang, karena pasien ini kan memang pasien saya dari dulu waktu ada kista gitu memang. itu kemarin dibius total. Kondisi yang kayak gini pertama kali ya, kebakaran, mati lampu gitu kan. Biasanya cuma mati lampu sekian detik, hidup lagi gitu kan. Kalau yang kemarin asap juga gitu. Itu asapnya tuh sempat ngilangi menghalangi pandangan kita enggak? Enggak sih, cuma tercium. Kalau menghalangi pandangan ya alhamdulillah mata masih jeli ya. Jadi masih dimudahkan Allah lah kemarin. Tapi seluruh ruangan sudah ada Sudah asap di belum? depan tuh udah ada asap. Sudah ada asap ya? Sudah mulai gelap ya? Udah gelap banget. Karena kan semua dimatiin kan, mati lampu. Kalau tidak kita operasi maksudnya, ya bayinya meninggal karena DJJ-nya udah turun. Mau nggak mau kita nggak ada pilihan lain, jadi kita harus operasi lahirkan bayinya. Berarti semua kondisinya darurat itu ya? Darurat. Di DJ ini? DJJ, detak jantung bayinya udah turun. 100 dari 122 turun waktu di ruangan, kemudian di ruang operasi udah 117 gitu kan. Itu karena kelamaan apa gimana? Enggak, karena waktunya lahir? kondisi bayinya itu sebenarnya masih 37 minggu, cuma karena dia dengan kista coklat, jadi pasiennya ngeluh kesakitan ya. Jadi terpaksa harus dilahirkan segera. Ya? Memang saya elektifkan pas dipantau di ruangan 122 kali per menit udah. Saya bilang ya udah situ ini. Gitu. Yang megang terakhir center itu udah gemeter gitu. Berapa lama Bu itu jahit itu? Karena pasien ini dengan kista endometriosis, tadinya saya sekalian mau angkat kistanya, tapi karena tidak memungkinkan, jadi kemarin saya eksplor kayaknya bagus, sekitar 30 sampai 40 menit kita operasi kemarin. Sampai selesai itu apa baru yang dalam aja bagian? Sampai selesai, sampai subkutis, karena kulit
dokter Ibnu sudah teriak tutuplah, kita sudah ditunggu. Udah akhirnya saya bilang ibu nanti kita selesaikan lagi. Artinya tinggal Sudah aman, kulit ya, udah tinggal kulit udah ya. bagian luar. Iya, bagian Yang dalam luar. udah aman. Lapisan lu terakhir ya? Terakhir pemeriksaan terakhir dengan peralatan seadanya ya karena sudah gawat janin kan, infertil 12 tahun. Jadi alhamdulillah anaknya berhasil selamat gitu, nangis gitu ya. Waktu itu banyak yang teriak tutup aja gitu. Saya pikir kalau misalnya memang api itu udah dekat, saya akan tutup, saya akan kerjakan di KIM, saya rujuk, saya kerjakan di KIM. Itu alternatif yang terburuk gitu ya. Tapi karena yang asap aja, kita udah isep asap waktu itu, kemarin itu kita isep asap, ya saya pikir kita harus tenang. Saya bilang, pasiennya udah panik juga kan, dok jangan tinggalin saya dok, gitu kan. Saya bilang ya kita nggak akan tinggalin ibu zikir aja. Saya bilang kita semua tim tetap tenang. Iya, alhamdulillah tim kita bagus ya, solid. Itu tim Oka, penatanya, dokter anestesinya gitu ya. Semua solid, kita nggak ada yang keluar dari Oka sampai pasien ini selesai. Jadi walaupun saya lihat asisten saya tuh udah gemeter-gemeter sampai keluar itu ada yang nangis sampai dorong dia teringat gitu ya sama anak-anaknya, bu saya teringat anak saya bu kalau ini kebakarannya gitu ya di benak karena kita dokter ini udah disumpah gitu kan, sudah disumpah untuk mengutamakan keselamatan pasien. Kan kemarin bukan hal yang luar biasa ataupun bukan yang hal yang istimewa sebenarnya. Saya rasa semua teman sejawat kalau berada di posisi saya kayak kemarin pasti akan menyelesaikan tugas itu dengan baik gitu. Saya nggak boleh panik, pikiran saya nggak boleh panik, saya harus, karena saya leadernya kan, operasi kemarin saya leadernya, saya harus menyelesaikan ini dengan sebaiknya dan secepatnya, bayi selamat dan tim saya pun selamat. Di benak saya cuma itu. Jangan lupa subscribe, share, komen, dan like ya.